semua. Sore cantik. Terima kasih Bu. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita belajar tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Di mana pada pertemuan kita kali ini dia ada 4 poin. Yang pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian yang kedua memahami perilaku anak. Dan yang ketiga memahami cara anak usia dini belajar. Dan yang terakhir membantu anak sukses di sekolah. Nah, pada kali ini yang kita bahas itulah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu, mengapa kita dituntut untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Ayo ibu, siapa yang bisa jawab? Ayo, silakan ibu. Apa tadi Bu? Mengapa kita dituntut untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Mengapa kita dituntut untuk menjadi lebih baik? Supaya kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita untuk masa depannya. Oke, baik, pandai teriak. Terus ada lagi pendapat yang lain ibu? Lagi Bu David. Ada? Oke, baik. Kita dikatakan atau diminta untuk menjadi orang tua yang lebih baik karena orang tua yang lebih baik itu akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Menghasilkan apa ibu? Anak yang hebat. Oke, baik. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya, kira-kira hal yang membahagiakan apa yang bisa ibu utarakan dalam mendidik maupun mengasuh anak? Ayo ibu dijawab. Hal yang membahagiakan yang ibu rasa dalam mengasuh dan mendidik anak itu kira-kira apa yang ibu rasakan? Dari kecil, dari lahir. Ya, boleh. Apa Bu? Kalau dari lahir yang kita rasakan, kita merasakan kita memang memiliki anak yang benar-benar kita lahirkan, ya kan? Jadi kita merasakan kita bahagia sekali bisa menyentuh si bayi yang ada di dalam kandungan kita selama di dalam kandungan kita. Nah, dan kita mengasuhnya dan mendidiknya, mengajarkan dia mengenal dunia, mengenal pendidikan, mengenal lingkungan hidup. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan yang paling menyulitkan itu bagi ibu apa? Kalau yang menyulitkan yaitu terkadang kita mengajarkan dia untuk akan pendidikan yang paling sulit, ya kan? Karena pendidikan itu memang terkadang kan nggak sejalan dengan yang pengalaman kita, gitu. Zaman sekarang dengan zaman dulu orang tua beda dengan yang sekarang. Gitu. Jadi kalau dalam mengasuh nggak ada yang paling menyulitkan bagi ibu. Kalau dalam mengasuh mungkin kepribadian si anaknya. Ketika dia sakit itu paling Mengasuh sakit ya, terus pribadi dia kan terkadang kalau dibilang orang nakal, ya kan? Susah lah menjadi anak yang nakal. Iya Bu, silakan ibu. Hal yang paling membanggakan ketika si anak bisa menjadi apa yang kita inginkan dan apa yang membanggakan semua semua yang kita inginkan ada pada si anak dilakukan dengan baik. Hal yang paling menyulitkan ketika si anak meminta sesuatu, apalagi biaya sekolah kita tidak ada, kita tidak mampu, itu menjadi hal yang paling menyulitkan bagi kita. Oke Bu, terima kasih buat pendapatnya. Nah, di sini menjadi orang tua yang baik itu adalah ketika kita mengingat hal yang paling membahagiakan yang kita rasakan sebagai orang tua, itulah yang membuat atau yang memperkuat kasih sayang kita terhadap si anak itu. Nah, kalau misalnya bisa dikatakan anak bandel, ya kan? Nah, kalau misalkan anak bandel, hal yang paling pertama yang kita lakukan mungkin dengan kekerasan fisik, contohnya mencubit, ya kan? Namun di sini pada modul ini makanya ada dibuat program kita ini. Di sini diminta ketika kita
merasa marah sama si anak itu, supaya tidak terjadi hal-hal itu, yang kita ingat itu ialah yang paling membahagiakan itu yang kita ingat itu. Mungkin saja ketika kita sudah ingat yang paling membahagiakan itu, mungkin emosi kita sedikit reda, ya kan? Oke, bisa dilaksanakan di rumah. Mudah-mudahan ya. Jangan mudah-mudahan ibu, harus. Kadang emosi lebih tinggi daripada kesana. Pokoknya diminta harus ibu ya. Luar biasa. Oke, ketika kita mengasuh anak di rumah, suami kita ikut berperan nggak di dalam? Ikut ya. Oke, di sini juga bahwa ayah itu juga sangat berperan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Karena dalam mengasuh anak itu tidak hanya kewajiban si ibu, namun kewajiban kedua orang tua. Ya. Oke, baik. Itulah yang harus kita praktikkan di rumah. Ketika kita menemukan hal yang paling menyulitkan itu, yang paling membahagiakan, itulah yang harus kita ingat, supaya apa yang kita inginkan itu dalam pengasuhan itu tercapai. Bisa ya ibu dipraktikkan di rumah ya? Oke, kalau begitu topik yang selanjutnya yang kita bahas itu menyamakan perkataan dengan perbuatan. Nah, sebelum kita masuk ke menyamakan perkataan dan perbuatan, saya minta kita berdiri dulu ya. Oke, berdiri. Yang lagi asam urat nanti setelah melakukan kegiatan ini tambah asam urat. Langsung asam urat ya, asam urat ya. Matanya baik nanti betul. Iya, oke. Nah, permainan kita kali ini itu kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, nggak apa-apa ibu mau nampak kakinya. Oke, nggak masalah. Nah, nanti ibu mengikuti gerakan yang saya buat. Kalau salah nanti ada hukumannya. Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut. Ibu, cukup dengarkan saya aja. Mengikuti gerakan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ingat ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Sekarang kita mulai cepat-cepat. Oke, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala. Tidak? Oke, semua masih konsentrasi ya. Tidak? Oke. Semua masih konsentrasi. Kita coba yang kedua. Apakah masih konsentrasi? Kepala. Oke. Cepat-cepat ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut. Oke, cukup. Terima kasih. Itu kan sulitnya kan menyamakan perkataan dengan perbuatan. Nah, di sini juga kita sebagai orang tua, apa yang kita katakan itulah yang kita perbuat. Contoh, salah satu contoh, ketika di saat mau makan, kita mengatakan kepada si anak sebelum makan harus berdoa. Sementara kita nggak melaksanakan itu, ya kan? Jadi apa yang kita ajarkan sama si anak itu juga yang kita lakukan supaya dicontoh. Oke ibu, tidak bisa ya. Jangan nanti yang paling fatalnya lagi sebelum makan harus cuci tangan dulu. Sementara kita saking laparnya ya kan, sama anak kita ajarkan seperti itu, cuci tangan dulu. Sementara kita harus makan aja gitu, mau gitu kan? Apalagi kalau kebiasaan di ladang-ladang, ya kan? Oke ibu, bisa ya dipraktekkan di rumah ya. Nah itulah yang kita bahas hari ini.
seperti yang menyamakan perbuatan dengan perkataan tadi. Oke Bu, pertemuan kita sampai di sini. Kita bertemu bulan depan untuk topik yang selanjutnya. Terima kasih buat kehadirannya. Aplaus dulu ke sini.